berikan waktu sampai 6:05. Nah, baru nanti kita coba diskusi setelah 6:05. Ada sekitar Oke. 20 menit. Wah, cukup itu. Oke, terima kasih Pak Michael ya. Ya, gimana Pak? Pengangkatan gereja itu adalah bagian ya dari beberapa peristiwa eskatologi atau zaman akhir. Ya. Nah, salah satu peristiwa pengangkatan gereja, ya. Tujuan pengangkatan gereja adalah untuk membebaskan gereja atau orang-orang percaya dari kesengsaraan. Gitu. Nah, maka pengangkatan gereja adalah sangat penting bagi keyakinan iman orang percaya. Gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan membaca Alkitab kita karena pengangkatan gereja itu kan misteri ya. Jadi satu rahasia kita tidak tahu gitu ya karena ini belum terjadi gitu ya dan akan terjadi. Jadi kita tidak tahu kapan terjadi tapi pasti akan terjadi. Nah, kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini merupakan ajaran perjanjian baru tentang pengangkatan gereja. Ya, kita pernah mendengar kesaksian bagaimana beberapa orang pernah diangkat ke surga gitu ya, termasuk Pak Dautoni gitu ya. Pengangkatan gereja atau sering disebut rapture gitu ya. Itu bukanlah satu-satunya peristiwa rapture yang pernah terjadi. Tujuan pengangkatan gereja adalah untuk menyingkirkan umatnya dari penganiayaan yang akan terjadi di dunia yang sering disebut dengan kesengsaraan Yakub, yang disebut tribulasi, ya, penganiayaan besar-besaran. Jadi pengangkatan memiliki tujuan adalah untuk menyingkirkan, menyelamatkan, menjauhkan dari kesengsaraan, dari penganiayaan, dari kesukaran besar yang terjadi di bumi ini. Maka kalau saya boleh mengatakan secara pribadi bahwa corona ini merupakan tanda ya, tanda akhir zaman gitu ya. Akhir zaman ini ditandai beberapa hal ya. Salah satu adalah kesukaran-kesukaran, kemudian ada gempa, ada perang antar suku dan sebagainya. Nah, sesungguhnya pengangkatan telah terjadi di dalam peristiwa pengangkatan di dalam Alkitab. Jadi pernah terjadi. Kemarin telah disinggung Pak Dautoni seperti Henok ya. Henok itu tidak mengalami kematian, tapi diangkat. Kemudian juga Elia. Elia itu juga tidak mengalami kematian, tapi juga diangkat. Nah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini juga merupakan satu gambaran bahwa Yesus ini juga diangkat dari bumi ke surga setelah kebangkitannya. Nah, di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata pengangkatan atau rapture itu adalah kata harpazo, ya, kata harpazo yang berarti mengambil atau kita ini diangkat atau kita ini disingkirkan gitu ya. Itu adalah kata harpazo. Maka kata pengangkatan ini adalah merupakan satu usaha atau satu yang dilakukan oleh Tuhan supaya orang-orang percaya ini tidak akan mengalami kesengsaraan.
Nah, kata ini juga dipakai oleh, kalau kita lihat siapa, Filipus ya, penginjil di dalam Kisah Para Rasul itu, kemudian di Gaza, kemudian dibawa lari ke Kaisarea ya. Jadi dibawa lari itu dengan apa? Dengan cepat, dengan diambil dengan cara Tuhan sehingga dia sampai ke Kaisarea. Nah, ini juga dipakai oleh Paulus ya. Paulus kan pernah diangkat ke surga ke tingkat 3 itu ya. Itu di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 itu ya. Nah, jadi pengangkatan ini adalah merupakan yang istilah yang tidak asing di dalam perjanjian baru gitu ya. Nah, peristiwa pengangkatan terjadi dalam sebuah rangkaian proses yang ada di dalam Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, sebagian sudah kita baca ya. Nah, dari ayat-ayat itu ada tanda yang diberikan. Ya, jadi tanda ketika kita akan diangkat ada tanda, yaitu penghulu malaikat yang membunyikan sangkakala. Jadi sering kita mendengarkan sangkakala untuk ditiup ya oleh malaikat. Ini menandakan bahwa orang-orang Kristen ini akan diangkat. Tetapi juga akan menandakan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu tidak akan diangkat. Tadi ditanyakan Pak Michael gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu tidak diangkat. Yang diangkat adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, semua orang percaya, setiap orang yang percaya pasti diangkat, atau ya, ada yang ketinggalan? Percaya dalam pengertian saya katakan minggu-minggu yang lalu ya, yaitu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian bertobat, gitu kan, kemudian mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan dedikasi. Itu yang saya katakan percaya ya. Yang diangkat adalah orang-orang yang sedemikian. Ya. Kalau ukurannya, Pak, gimana kita ngukur orang itu udah taat atau enggak? Orang itu gimana, Pak? Kan kayak misalnya kayak Pak Dautoni sama jemaat biasa, saya dengan jemaat biasa kan tolak ukurnya lain. Nah, tolak ukurnya gimana? Jadi kan bingung, Pak. Ada yang aku mau diangkat. Nah, tolak ukurnya gimana, Pak? Orang yang diangkat itu. Ya, tolak ukurnya adalah yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak bisa mengukur orang itu percaya sungguh-sungguh atau tidak kan? Karena ini berbicara tentang spiritual gitu ya. Nah, bagi diri kita sendiri adalah ukurannya adalah kita ini setia kepada Tuhan. Gitu ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Kemudian kita mengikuti perintah-perintahnya, gitu ya. Kemudian kita ini setia, gitu ya. Setia sampai mati. Apapun yang terjadi, tetap percaya Yesus, gitu ya. Kalau saya mengatakan ampiang kacang dipangan wedus, pecah gesang tetap derek Gusti Yesus, gitu ya. Ya, jadi tetap tetap percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya gitu ya. Ya, jadi yang bisa mengukur diangkat atau tidak diangkat itu dirinya sendiri dan Tuhan gitu ya. Ya, ini satu standar yang memang sulit untuk kita berikan kepada orang lain ya. Jadi yang bisa menilai diri kita diangkat atau tidak diangkat adalah diri kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan tetaplah berdoa gitu ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang siap untuk diangkat gitu ya. Nah, kembali ke peristiwa pengangkatan itu ada tandanya ya. Yang pertama adalah bunyi sangkakala. Nah, kemudian peristiwa pengangkatan, Tuhan Yesus itu datang di awan-awan. Ya. Jadi Yesus datang di awan-awan, kemudian
gerejanya ini akan diangkat. Jadi orang yang meninggal itu akan dibangkitkan, ya, meninggal dalam pengertian orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya tetap ada di Hades atau di Sheol, gitu ya. Tetapi orang-orang percaya yang meninggal itu akan dibangkitkan. Dan orang percaya yang masih hidup ini akan diubah sekejap mata, ya. Sekejap mata ini adalah satu kecepatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi dengan cepat diubah sekejap mata, kemudian menggunakan tubuh kemuliaan. Maka kita akan menggunakan tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Maka ini bagi orang-orang percaya adalah pengharapan kita, ya, bahwa kita nanti akan diangkat oleh Tuhan Yesus, gitu ya, yang masih hidup diubah dengan sekejap mata, yang sudah mati akan dibangkitkan. Nah, kemudian orang-orang yang orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak percaya itu tetap tinggal, gitu, tetap tinggal ada di kuburan, gitu ya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang yang hidup ini diubah dengan mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa lagi. Jadi orang yang sudah dibangkitkan pada saat pengangkatan dan orang yang hidup diubahkan dengan sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan tidak akan mati lagi. Maka nanti akan bersama-sama dengan Kristus ada di surga, kemudian melakukan apa? Perjamuan kawin, gitu ya. Perjamuan kawin. Ada orang mengatakan kita ini berbulan madu di surga selama 7 tahun, gitu ya. Tetapi di bumi ini kontradiksi. Di bumi terjadi penganiayaan besar-besaran. Maka saya pesan kepada semua orang percaya, semua mahasiswa ketika saya menyampaikan hal ini, gitu. Jangan sampai kita ini tidak diangkat oleh Tuhan. Hanya persoalan-persoalan sepele, gitu ya. Mungkin kita menghujat nama Tuhan, kemudian kita menyimpan akar pahit karena majelis gereja atau pendeta atau masalah pacar dan sebagainya, kemudian kita ini meninggalkan Tuhan, gitu ya. Yang penting adalah kita ini diangkat, ya. Kalau nanti kita tidak diangkat, kita akan masuk di dalam kesengsaraan, gitu ya. Nah, berikutnya peristiwa pengangkatan gereja di mana Yesus Kristus muncul di angkasa. Jadi tidak ada di bumi, ya. Artinya tidak menginjakkan di bumi. Jadi Yesus hanya ada di awan-awan, gitu ya. Maka istilah yang dipakai itu adalah apokalipsis, ya. Apokalipsis artinya rahasia itu dibukakan, gitu ya. Nah, bukan kata parousia. Kalau parousia itu nanti ada menggambarkan bahwa Yesus betul-betul datang di bumi. Nah, kemudian pengangkatan ini adalah pertemuan antara Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Jadi ini merupakan satu kebahagiaan, ya. Karena apa? Karena pertemuan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jadi di Alkitab digambarkan Yesus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Atau pertemuan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan gerejanya sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja merasa hidup, gitu ya, karena ketemu dengan kepalanya, gitu ya. Nah, kemudian juga pertemuan antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Dan pertemuan antara gembala dan domba-domba. Selama ini kan kita hanya membayangkan, ya, Yesus itu baik, Yesus itu penolong, Yesus itu lemah lembut, Yesus itu adalah baik hati, bermurah hati, gitu. Itu kan hanya bayangan, hanya kita ini menggambarkan. Tetapi pada saat kita ini diangkat, kita betul-betul melihat secara kasat mata, gitu ya. Siapa Yesus ini, gitu ya. Ya, siapa Yesus ini, gitu ya. Maka ini merupakan satu pengharapan yang sangat indah bagi orang-orang percaya.
Nah, kemudian sifat pengangkatan kedatangan Yesus di awan-awan ini adalah tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi Yesus datang di awan-awan seperti pencuri, ya, yang tidak diketahui datangnya pada malam hari oleh ya rumah yang akan dicurinya, gitu ya. Maka orang yang menghitung waktu kapan gitu ya, saya kira itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus itu datang dan Jadi mengangkat gerejanya. kalau ada yang bilang tahu tahun berapa, tanggal berapa, itu berarti pasti sesat ya, Pak? Ya, ya. Karena itu kan 100%. ya tidak alkitabiah kan. Yesus Ya. sendiri mengatakan itu, anak pun tidak tahu gitu ya. Kapan gitu ya. Tetapi kita ada apa? Ada clue-nya gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau semua bangsa-bangsa telah mendengar Injil gitu ya, maka harus ada gerakan penginjilan. Harus ada satu misi yang harus digerakkan gitu ya. Ya. Ini merupakan satu usaha supaya Yesus ini cepat datang gitu ya, mengangkat Amin. gitu. Nah, kemudian pengangkatan gereja ini adalah janji ya, pasti terjadi. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Ya. Kemudian sifatnya mendadak. Maka saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan berpesan kepada orang percaya, ya kita harus berjaga-jaga. Kapan waktunya kita ini siap diangkat, gitu ya. Amen. Ini menurut saya adalah lebih penting, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendapat ya, karena pengangkatan gereja ini akan diikuti dengan kesengsaraan atau penganiayaan atau penderitaan yang sering disebut adalah kesusahan Yakub, gitu ya. Nah, ada beberapa pandangan, gitu ya. Saya nanti juga akan memberikan alasan mengapa saya punya pandangan yang berbeda dengan pandangan yang lain, gitu ya. Yang pertama adalah gereja diangkat sebelum masa kesusahan besar, yang sering disebut pre-tribulasi. Jadi sebelum penganiayaan, gereja diangkat. Nah, kemudian yang kedua, gereja diangkat pada pertengahan masa kesusahan besar. Sering disebut mid-tribulasi. Jadi 3,5 tahun gereja merasakan dianiaya, gitu ya. Bagaimana beratnya dianiaya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gereja diangkat setelah masa kesusahan besar. Jadi selama 7 tahun gereja ini dianiaya. Yang sering disebut post-tribulasi. Kalau Pak Daoto nih yang mana, Pak? Percaya mid-trib, post-trib, pre-trib? Kalau saya penting kapanpun Tuhan saya siap. Wah, enak kayak gini. Kalau udah kayak gini Pak Daniel ya, kalau udah pandangan semua orang kayak Pak Daud, nggak ada debat rasanya Pak ya. Nggak ada seminar terus debat, ribut itu nggak ada. Karena saya Pak Pendeta Sutoyo masih ingat ya, pada waktu semua mahasiswa dan siswa, waktu itu kan ada doktrin sekali selamat tetap selamat, Calvinis. Nah, setelah itu ada Armenian sekali selamat belum tentu selamat. Itu pada waktu saya sekolah Alkitab. Nah, waktu saya ditanya, Daud, kamu doktrinnya apa? Saya jalan tengah. Percaya Yesus, pertahankan iman sampai akhir. Selesai. Saya tidak mau berdebat, Om Michael. Penting saya percaya Yesus, kapanpun Tuhan jemput, siap. Saya sadar saya bukan ahli teologi, dan saya penting doktrinnya satu aja. Yesus satu-satunya juru selamat. Udah. Ya, gimana Pak Daniel, lanjut sebagai penutup ya. Gimana pre-trib itu Bapak memegang yang mana dan dasarnya apa, Pak? Oke. Saya berpegang kepada gereja diangkat sebelum masa kesusahan. Ya, karena kita ini diangkat untuk menyongsong
Tuhan Yesus, gitu ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meluputkan engkau dari masa kesukaran atas dunia ini. Artinya Yesus ini tidak ingin supaya anak-anaknya ini menderita, dianiaya, gitu ya. Sekarang saja sudah menderita. Maksudnya kita mau ditambah menderita kesusahan besar, gitu ya. Jadi ini janji Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara melalui Yohanes kepada jemaat di Philadelphia, gitu ya, dia mengatakan, aku akan meluputkan engkau dari masa kesukaran, gitu ya. Nah, kemudian memang ada syaratnya ya. Syaratnya adalah menuruti firman Allah. Kemudian tidak menyangkal nama Tuhan. Kemudian tekun menanti-nantikan Tuhan untuk datang. Kemudian berpegang teguh akan keyakinan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang sedemikian pasti akan diangkat. Nah, saya punya keyakinan bahwa gereja akan diangkat sebelum kesusahan besar. Ya. Nah, kemudian Yesus ini juga menyelamatkan kita dari murkanya. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan kesusahan besar ini adalah murka Tuhan, gitu ya. Atau Roh Kudus itu juga diangkat, gitu ya. Sekarang ini kan kita ini masih ditolong oleh Roh Kudus. Kita didampingi oleh Roh Kudus. Parakletos itu kan mendampingi kita. Tetapi kalau gerejanya diangkat, maka Roh Kudusnya juga diangkat. Maka pada masa kesukaran itu tidak ada penolong, gitu ya. Tidak ada penolong. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diangkat. Nah, kemudian gereja dalam perjanjian murtad, ya? Gereja sekarang ini, gitu ya, memang harus dibebaskan dari kesusahan yang begitu besar yang dipimpin oleh antikris kan ini kan. Nah, jadi ini adalah alasan mengapa saya percaya bahwa pengangkatan gereja itu adalah sebelum penganiayaan. Gitu ya. Jadi Yesus tidak membiarkan umatnya atau tubuhnya itu dianiaya. Gitu ya. Maka pengangkatan gereja adalah suatu peristiwa yang mulia yang kita nantikan dan yang kita rindukan. Karena kita akan terbebas dari dosa, kita terbebas dari penganiayaan, kita terbebas dari kesukaran di dunia ini. Kemudian kalau kita ini diangkat, sukacita bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Ini saya katakan satu pengharapan orang percaya. Apapun yang kita alami saat ini, gitu ya, jangan sampai kita ini meninggalkan Yesus. Saya senang dengan statementnya Pak Daud, gitu ya, yang dia tahu adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, gitu ya. Dan ini merupakan satu keyakinan yang patut diikuti. Sama seperti Paulus juga begitu kan, ketika dia memberitakan Injil di Korintus, yang aku tahu hanya salib kan itu kan. Jadi ini yang juga kita ketahui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Michael. Mungkin bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin menjadi satu pemikiran atau keyakinan kita bahwa kita ini akan diangkat suatu kelak, gitu ya, untuk disingkirkan dari kesusahan besar. Amin. Ya, kalau saya tangkap dari Pak Daud sama Pak Daniel, kita semua inginnya sebelum tribulasi, sebelum masa sengsara, tapi kita harus siap meskipun kita tengah-tengah diangkat atau habisnya diangkat, kita tetap siap, tetap berpegang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar seperti itu ya Pak ya? Yes. Nah, tapi saya mau tanya sama Pak Daud. Nah, ini pertanyaan yang agak ada hubungannya. Saya tahu Pak Daud nggak bahas tentang akhir zaman, tapi Pak Daud tadi ngomong dalam penglihatan 2002 belajar normal. Berarti Pak Daud sudah lihat grand design dan itu. Berarti Tuhan Yesus belum datang tahun ini, berarti pasti belum datang ya, karena kan masih nunggu normal. Iya Pak, gimana Pak Daud? Yang penting satu, saya nyampaikan pesan Tuhan, tahun depan belajar normal. Berarti belum pengangkatan kan Pak? Saya enggak berani ngomong,
karena bukan bidang saya. Dan saya tuh ingat juga Pak Otoni kan bilang tahun 2035 normal kan Indonesia, Pak. Pemulihan. Pemulihan. Berarti sebelum 2035 belum pengangkatan dong, Pak. Berarti kalau misalnya sesuai dengan penglihatannya Pak Otoni. Apa aman bilang kayak gitu, Pak? Bener, Pak? Yang satu saya nyampaikan pesan Tuhan aja kalau Ya, oke. Jadi intinya adalah kapanpun Tuhan datang, kita harus siap, tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, jadi itu sedikit yang harus kita pikirkan. Ya, apakah kita udah siap atau belum untuk diangkat sama Tuhan. Nah, kalau Pak Daud nih pribadi, kalau misalnya disuruh misalnya harus melewati masa sengsara, siap nggak Pak? Dan apa pesannya? Misalnya nih, kita nggak tahu ya, misalnya besok pengangkatan. Misalnya ini kita omong kosong ya. Besok pengangkatan, lalu ada yang ketinggalan. Nah, ada nggak pesannya Pak Otoni? Mungkin video ini nanti dilihat sama orang-orang yang ketinggalan gitu. Ada nggak pesannya Pak Otoni? Anggap aja omong kosong. ada. Pesan buat mereka nih. Bertahan dengan iman sampai akhir. Ya. Sekali jalan, jangan kembali pulang. Sebelum tugas selesai, itu aja. Jadi, gimana Michael? Luar biasa. 7 tahun tetap jalan terus ya Pak ya? Nggak boleh makan, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli minum, gimana itu Pak? Pokoknya kalau kita sudah melangkah jalan, jangan berpikir untuk mundur. Iya. Tetap terus sampai detik darah penghabisan, sampai sekalipun mati, tetap jalanin. Amen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. 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 Pasti mati, Pak. Kalau mempertahankan iman, pasti mati, Pak. Ya, pasti mati. Kalau tetap mempertahankan iman, kalau dia ketinggalan, Pak. Loh, tapi saya pernah baca, saya pernah dengar ya, ada orang, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya kalau di masa sengsara itu mau mati nggak bisa mati. Apa benar kayak gitu, Pak Daniel? Ya, karena penganiayaan yang terjadi itu belum pernah terjadi, Pak. Ya. Jadi begitu berat kan, karena antikris yang berkuasa kan. Ya. Apakah mati? Apakah bisa mati? Misalnya kita minta mati, apakah bisa mati? Soalnya ada yang pernah ngomong gitu. Saya lupa siapa itu. Ya kalau memang dia bertahan gitu ya. Ya bisa saja tidak mati, tapi penganiayaan ini ada penganiayaan yang sangat berat, belum pernah terjadi gitu ya. Oke. Karena apa? Karena kita ini adalah melawan antikris kan gitu kan. Gitu. Dan mestinya kalau masa sengsara itu mestinya Pak Otoni yang tetap di bumi untuk melawan antikris itu Pak. Tapi sudah diangkat beliau. Sudah diangkat, makanya repot Pak. Kan udah diangkat, siapa panglimanya ini? Tapi yang jelas Michael, saya itu dalam hidup saya, sekali saya jalan tidak boleh mundur untuk balik pulang. Yes. Sampai misi selesai. Iya, Pak Daud sering cerita itu. Waktu jaga Pak SBY ya Pak ya. Sampai selesai baru pulang. Pak Daud? Ya. Itu moto hidup saya Michael. Ya, luar biasa. Oke, Pak Daud, kita langsung gimana? Ya, Michael. Ya. Saya tuh dari sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus sampai sekarang saya tuh tidak pernah mau berdebat sama orang, Michael. Ya. Baik dari agama manapun. Ya. Karena saya punya konsep orang bertobat bukan karena berdebat, ribut-ribut sampai bacok-bacokan. Ya, setuju. Tetapi saya hanya percaya orang bertobat karena karya Roh Kudus. Amin. Jadi yang penting tugas kita adalah menyampaikan berita Injil tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, itu aja. Amin. Luar biasa. Wow, hari ini kita belajar banyak dari Pak Daniel Sutoyo. Terima kasih Pak Daniel Sutoyo. Ya, sama-sama Pak. Bekal firman-Nya kita diajarin, jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sama Pak Daud Toni ya, 10 menit ke depan. Pak Daud, berapa pertanyaan Pak Daud?
3 aja ya, Michael. Ya, iya. Kita habis ini Karena Michael lanjut. masih ada tugas kan? Iya, habis ini doa malam. Doa malamnya tapi di rumah, Pak. Iya, oke, lanjut.